Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana dari SD Negeri 127 Palembang, CTP Angkatan 9. Berikut ini adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1.A pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, mewawancarai dua kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah SD Negeri 127 Palembang, Ibu Milia Suspika MPD, dan Kepala Sekolah SD Negeri 126 Palembang, Hajah Niswaini Kori SPD MSI. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Palembang, dari SD Negeri 127 Palembang. Pada kesempatan ini saya akan mengadakan wawancara dengan Ibu Milia Suspika MPD selaku Kepala Sekolah dari SD 127 Palembang. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Meli. Izin hari ini saya ingin mewawancarai Ibu terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Boleh Ibu ya? Ya, silakan. Untuk pertama izin Ibu untuk memperkenalkan diri dulu Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milia Suspika MPD. Saat ini saya berstatus sebagai pelaksana tugas di SD Negeri 127 Palembang. Terima kasih Bu Meli sudah beri kesempatan untuk mewawancarai saya. Ya, sama-sama Ibu. Kita langsung izin langsung bertanya, mulai dari pertanyaan yang pertama Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu? Secara sederhana saya mengidentifikasinya apabila kasus tersebut bersentuhan dengan hukum, maka saya akan mengkategorikan sebagai rujukan moral. Tapi apabila misalnya bersentuhan dua masalah yang keduanya itu adalah sama, intinya sama-sama di posisi itu sama-sama memiliki kebenarannya, maka saya akan mengelompokkannya sebagai dilema etika. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Kebetulan saya sudah pernah mempelajari keputusan ini dan saya pun menerapkannya pada saat saya sudah ditugaskan sebagai di sekolah ini. Itu saya akan melakukan 9, semuanya jadi 9 langkah pengambilan keputusan yang bijak Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? yang pertama-tama saya akan mengidentifikasi dulu apakah itu adalah rujukan moral atau dilema etika yang menentukan siapa-siapa saja yang bersentuhan dengan masalah tersebut, berusaha mendata informasi yang saya dapatkan langsung dari yang bersentuhan atau dari orang sekitarnya. Terus saya melakukan uji benar atau salah, yaitu ada legalitas, ada regulasi, ada krisis, pembuktian,
melakukan prinsip resolusi, investasi exit dilema. Terus setelah itu semua proses itu semua, saya akan mengambil keputusan. Setelah mengambil keputusan pun saya akan merefleksi apakah keputusan saya ini memang tepat ya, atau apa ada yang perlu diganti, sehingga mungkin saya yang akan datang saya akan lebih baik lagi dalam keputusan seperti itu. Sekali ya, jadi menggunakan 9 langkah dalam mengambil keputusan. Iya. Lalu hal-hal apa saja Bu yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Yang paling efektif itu ya, kalau menurut saya ada bulan data, yaitu uji benar salah, dan terakhir jangan lupa ada yang namanya tapi kita juga harus memperhitungkan opsi pilihan. Jadi ini kita harus mencoba data dengan akurat sehingga bisa kita jadi memang sesuai dengan Baik Ibu, lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? tantangannya itu adalah ketika masalah tersebut berhubungan dengan orang banyak, dan itu harus dan harus disegerakan ya, karena akan bersinggungan dengan orang banyak, dan dengan orang banyak membutuhkan waktu yang kadang juga tidak sedikit, itu harus menjadi masalah. Karena semakin banyak yang bersentuhan dengan masalah itu, berarti banyak juga yang harus kita hadapi ya Bu ya. Lalu apakah Ibu memiliki sebuah katakala atau jadwal tertentu dalam penyesuaian kasus dilema etika Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan masalah tersebut di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Secara umum apabila saya menemukan sebuah dilema etika, maka saya akan menyelesaikannya saat itu juga. Kecuali untuk kasus-kasus tertentu ya, dikategorikan yang ya seperti saya bilang tadi, melibatkan banyak orang atau memang sudah sedikit berat kan, ya mungkin itu kita perlu waktu yang agak lama. Tapi kalau memang bisa disegerakan, maka masalah itu akan harus kita segerakan untuk diselesaikan, mencari solusi ya. Lalu adakah seseorang Bu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Selain langkah-langkah yang sudah kita bahas tadi, kita juga perlu ada orang-orang terdekat yang memiliki kemampuan atau kepekaan dalam menyelesaikan masalah itu, baik di sekolah itu juga bisa menceritakan dari pengawas atau wakil, atau bisa juga sampai ke wali kelas dan murid atau warga yang ada di sini. Itu sangat penting karena kita tidak bisa kita sendiri, karena itu menyangkut orang banyak. Jadi pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ketika kita mengambil keputusan dilema etika, bahwa banyak orang terlibat, maka banyak hal yang harus itu. Jangan mengambil keputusan ketika marah atau ketika dalam emosi yang tidak tepat, itu akan berpengaruh buruk untuk keputusan kita. Itu saja menurut saya. Ibu, terima kasih banyak Ibu atas wawancara kita siang ini. Semoga wawancara mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran dapat menjadi inspirasi buat kita semua. Terima kasih Bu ya. Baik teman-teman, mudah-mudahan wawancara kita pada siang hari ini dapat menjadi inspirasi kita. Terima kasih atas kesempatannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana dari SD Negeri 127 Palembang, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Palembang. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu Hajah Niswaini Kori SPD MSI selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri 126. Selamat pagi Ibu. Pagi. Boleh kita berkenalan sebentar Ibu? Silakan Ibu. Ya, saya dari SD Negeri 126. Kebetulan saat ini saya dipercaya untuk memimpin SD Negeri 126 Palembang yang kurang lebih sudah hampir 3,5 tahun. Hari ini saya izin untuk mewawancarai Ibu berkaitan dengan tugas CGP tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Boleh Ibu? Izin kita mulai ya Bu ya. Pertanyaan pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Silakan Ibu. Sejauh ini kalau untuk mengidentifikasi masalah etika moral, ya biasanya Ibu kita mengambil data. Kalau memang datanya memang betul-betul sudah akurat dan meyakinkan, baru kita memanggil yang berkepentingan agar kegiatan atau permasalahan yang kita hadapi itu tidak menjadi berlarut-larut dan menimbulkan masalah baru. Jadi yang diambil pertama itu mengambil data terlebih dahulu ya. Oke, baik Ibu, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, kalau memang kita menemukan dua permasalahan dengan dua orang atau dua masalah yang sama menganggap dirinya benar, kita harus mengambil dulu, sama seperti saya katakan, data dulu. Kita lihat konsekuensinya dulu, kita panggil masing-masing mereka dulu per orang, kita cari titik temu permasalahan, sehingga apabila keduanya sudah kita panggil dan kita menemukan titik permasalahan, mereka berdua kita pertemukan. Oke, baik sekali Ibu. Lanjut ya Bu ya. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Ya, kalau langkah-langkah prosedur yang saya lakukan selama ini seperti itu. Saya orang yang tidak mudah mengambil tindakan secara gamblang. Jadi kalau ada permasalahan, saya harus menerima data yang betul-betul akurat yang saya lihat. Saya tidak pernah menerima data yang diberikan oleh orang lain yang tidak menjamin kebenaran yang sebenarnya. Karena setiap pelapor itu punya kebenaran masing-masing dan punya ego ingin membenarkan dirinya masing-masing. Oleh sebab itu, kalau sudah ketemu titik temunya, yang pastinya Ibu akan menemukan mereka untuk dipertemukan permasalahannya agar tidak berkepanjangan. Oke, berarti Ibu mencari data akurat terlebih dahulu ya. Lanjut Bu ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Yang paling efektif yaitu selain dari pengambilan data yang akurat dari diri kita sendiri, yang tidak mengambil dari orang lain, mempertemukan mereka yang punya permasalahan. Setelah selesai, kita mengadakan pertemuan kecil, ya mungkin kepada wakil-wakil untuk memecahkan permasalahan. Setelah selesai, baru kita mengadakan rapat untuk memperjelas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan yang sudah berlangsung sebelumnya. Baik Ibu. Lanjut Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya, yang namanya tantangan itu pasti banyak.
Kalau kita saat mengambil masalah, menyelesaikan masalah etika moral, tantangan yang kita punya itu pasti setiap orang, setiap masalah mereka mau membenarkan dirinya masing-masing. Oleh sebab itu, agar tantangan itu tidak berlarut pada diri kita harus perjelas dengan bermacam contoh dan cara untuk memperjelas kepada mereka, sehingga mereka masing-masing menyadari atas kesalahan yang mereka hadapi. Baik sekali Bu ya. Lanjut Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam proses penyelesaian kasus dilema etika? Kalau jadwal, ya, kalau memang permasalahan itu ada, itu memang wajib kita jadwalkan untuk mempertemukan permasalahan itu supaya ada titik temu. Tapi kalau memang masalah itu tidak ada, kita cuma punya jadwal untuk mengadakan atau punya ruang tertentu atau ruang rapat kita manfaatkan sebagai ruang refleksi atau pertemuan singkat untuk saling memberikan, kita sebagai pemimpin memberikan atau memberikan masukan, bisa mengatakan kesalahan kita, bisa meminta maaf kepada mereka, mereka pun memberikan kepada kita, bisa memberikan masukan, bisa juga mengucapkan maaf apabila mereka salah dengan ruangan yang ditentukan, atau kalau memang kita tidak punya ruangan, kita buat ruangan rapat sebagai ruang refleksi, sebagai jadwal kita yang ditentukan, misal di hari Sabtu atau dijadwalkan seperti itu. Lalu Bu, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya kalau misal terdapat dilema etika tadi Bu? Kita lihat situasi. Kalau situasi masalah dilema itu kalau dipecahkan atau diselesaikan di tempat menambah masalah, itu kita harus di dalam ruangan. Tapi kalau memang permasalahan itu bisa kita selesaikan di luar ruang, kita selesaikan di ruang-ruang. Jadi kita lihat permasalahan. Kalau permasalahan itu akan memalukan, baiknya kita dalam ruangan. Tapi kalau permasalahan itu cuma sekedar permasalahan ringan, itu tidak juga terbuka untuk umum. Ya. Lalu Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau dalam manajemen kita kan punya wakil. Jadi wakil kita mungkin wakil siswaan, kurikulum, wakil sarana. Jadi kita lihat yang terjadi itu di dalam hal apa, kesiswaan, urusan masalah kesiswaan, apa urusan masalah pendidikan, masalah cara kita mengajar dan lain sebagainya. Jadi kita kembali ke situ. Namun wakil itu tetap dia mendampingi, karena sebagai seorang pemimpin kita tidak boleh mengambil keputusan itu sendiri. Kita harus bercerita dengan teman, yaitu wakil yang kita wakilkan, bercerita bagaimana pendapatnya agar permasalahan yang kita hadapi untuk menyelesaikan masalah ini bisa tuntas dan tidak saling menyakiti. Baik ya, benar-benar menginspirasi sekali Bu ya. Pertanyaan terakhir Ibu, dari semua yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika tadi? Ya, kalau dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika itu, pengalaman yang kita ambil yaitu sebagai seorang pemimpin, memang kita harus benar-benar punya rasa adil, bijaksana, dan tidak memilah siapa dia, karena di sana sebagai seorang pemimpin itu adalah teman kita, sahabat kita, mungkin saudara kita yang tidak boleh kita pisahkan antara mereka dengan kita. Jadi mereka itu sama statusnya, kemungkinan saja mereka itu punya problem yang kita tidak tahu problem itu datangnya dari mana. Baik Ibu, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu Ibu.
setelah berdiskusi, berwawancara, mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi kami ketika kami kelak menjadi seorang pemimpin. Terima kasih Ibu. Baik teman-teman, itu tadi wawancara yang telah saya lakukan dengan Ibu Miswaini. Semoga kasus pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran dapat menjadi inspirasi buat kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Ada yang ingin Ibu sampaikan lagi, Ibu? Saya titip pesan, kalau suatu hari Ibu nanti diberikan kepercayaan menjadi pemimpin pembelajaran, jadilah Ibu pemimpin yang bijak, yang adil, juga amanah, yang jangan memikirkan keegoan diri kita pribadi. Ikuti apa kata hati kita, ikuti juga apa kata iman yang selagi itu membawa kita ke jalan yang baik dan benar. Terima kasih Ibu atas pesan dan inspirasinya. Semoga dapat menjadi inspirasi buat kita bersama. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.